Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 953-955. Kemunculan Dao dan hanya menumbangkan kesadaran semua orang. Seorang guru jiwa abadi kelas 9 benar-benar menyempurnakan pil Dao. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihatnya. Sama seperti legenda, bahkan hal semacam ini, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan dapat mempercayainya. Kamu tersesat, teriak Lin Yan sambil menatap Ge Jing. Suaranya sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya, dan seperti guntur di telinga Ge Jing. Hari ini, sejak aku menang, aku bisa mengizinkan semua alkemis yang kalah darimu membuat alkimia lagi. Lin Yan menatapnya dan melanjutkan. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kamu pasti curang. Bagaimana mungkin seorang kultivator jiwa abadi kelas 9 bisa mengalahkanku? Haha, ini palsu, tidak benar. Ge Jing menatap Lin Yan. Dia berteriak, aku, Ge Jing, dari keluarga Ge, tidak akan pernah kalah dari siapapun. Suaranya terdengar, tapi Lin Yan mencibir, kamu terus mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Ge. Mungkinkah keluarga Ge kalah seperti ini? Tidak mampu. Kata-kata ini mengejutkan Ge Jing. Semua pemurnian alkimia hari ini selesai di depan mata semua orang. Curang? Bagaimana mungkin? Selain itu, ramuan yang dimurnikan oleh Lin Yan adalah salah satu ramuan Tao dalam resep ramuan itu. Lin Yan tidak hanya menang, tapi dia menang secara terbuka. Orang ini curang untuk mengalahkanku dan tidak layak menjadi seorang alkemis. Hari ini aku menemukannya dan membunuhnya. Aku, Ge Jing, dapat dianggap sebagai satu-satunya orang yang tidak tahu malu di dunia alkemis, dan suaranya mengguncang semua orang. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spiritual dan jiwanya meledak, dan kemudian dia menuju ke arah Lin Yan, berniat untuk membunuhnya. Tidak ada yang menyangka kejadian mendadak ini. Ge Jing benar-benar membunuhnya secara langsung. Jika kamu kalah dalam kompetisi, kamu akan membunuhnya. Beginilah perilaku keluarga Gemu. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Pada saat ini, bahkan Yuan Zhu pun berteriak. Saat aku membunuhnya dan kemudian menghabisi kalian semua, siapa yang akan tahu kalau aku kalah? Aku, Ge Jing, tidak akan pernah kalah dari siapapun. Teriak Ge Jing, matanya dipenuhi warna kondensasi. Ledakan. Bahkan pada saat ini, kekosongan berguncang, dan banyak praktisi dari keluarga Ge muncul. Ge Luo dan yang lainnya juga berada di dalam. Mereka menekan segala arah dengan kekuatan Tao yang kuat, membuat para praktisi di sini tidak dapat bergerak. Bahkan kultivator alam pencerahan Tao dari ekspresi Si Jiang menjadi dingin. Dia hanyalah satu orang. Keluarga Ge memiliki 3 praktisi di bidang pencerahan. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari Ten Blade Valley, Sekte Fang Chun dan kekuatan lainnya juga ada di sini. Ge Jing ini sangat kejam. Mungkinkah membunuh semua orang demi reputasi Anda sendiri? Pada saat ini, banyak pembudidaya memandang Lin Yan dan menghela nafas lega. Lin Yan lahir secara alami, namun pada akhirnya dia dibunuh oleh Ge Jing. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh terdengar, cahaya keemasan menyinari tubuh Lin Yan, dan kemudian sebuah telapak tangan terbentuk, menuju langsung ke arah Ge Jing. Kekuatan yang kuat itu segera menghancurkan semua serangan Ge Jing, dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan spiritual dan jiwa hancur dan kemudian mendarat di wajahnya. Bentak, suara tajam ini bergema ke segala arah. Tubuh Ge Jing dicambuk lalu mendarat di tanah. Mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya juga jatuh ke tanah, membuat sutranya berantakan dan pucat. Darah muncrat dari sudut mulutnya, yang sulit dia memandang Lin Yan dengan percaya diri. Dia ditampar di depan umum. Hal ini membuatnya semakin tak tertahankan. Ini pertama kalinya seseorang melakukan ini padaku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Raung Ge Jing. Pertama kali. Sayangnya tidak, Ge Jing. Kamu seharusnya pernah dicambuk olehku sekali di reruntuhan kuno itu, kan? Kupikir kamu akan mengubah segalanya, tapi aku tidak menyangka hal itu akan tetap terjadi sampai sekarang. Kata Lin Yan sambil menatap Ge Jing. Kamu adalah Lin Yan, dan kamu masih hidup. Ekspresi Ge Jing berubah drastis, dan dia menatap Lin Yan dengan tidak percaya.
Tubuh Tao Klan Iblis terlalu kuat saat itu. Bagaimana Lin Yan bisa bertahan dari tangannya? Ini sungguh luar biasa. Wow, pada saat ini, Lin Yan tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan langsung berubah menjadi penampilannya sendiri. Lin Yan. Tidak heran, izinkan saya mengatakan saja, siapa lagi yang bisa memurnikan ramuan seperti ini? Para tetua Yuan Zhu dan Persatuan Alkemis semuanya berbicara. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka sangat terkejut. Lin Yan selamat, dan bahkan menyempurnakan ramuannya, mengalahkan Ge Jing, dan menjaga martabat sang alkemis. Mungkin, hanya pemuda seperti itu yang bisa melakukan ini, kan? Menatap Lin Yan, banyak orang berkata, lagi pula, mereka terlalu akrab dengan nama Lin Yan. Bunuh dia. Wajah kultivator dari keluarga Ge berubah dan dia tiba-tiba mengambil tindakan. Adapun para praktisi di lembah Sidao dan Fang Chunmen, mereka juga sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa pria misterius yang membunuh murid-murid mereka dalam 2 hari terakhir sebenarnya adalah Lin Yan. Ledakan. Tetapi saat para pembudidaya keluarga Ge mengambil tindakan, kekuatan spiritual mereka berkumpul dan menuju ke arah Lin Yan. Namun, untuk beberapa alasan, kekuatan ini tiba-tiba berbelok dan menuju ke arah orang kuat di lembah 10 pisau. Bang! Orang kuat dari Ten Knife Valley segera terpesona. Ge-san, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kami melihat Ge Jing kalah dan kamu ingin membunuh kami juga? Kultivator dari lembah 10 pisau tiba-tiba berkata sambil terbang lagi. Aku membunuh Lin Yan. Kata Ge-san. Apa menurutmu aku akan mempercayainya? Orang kuat dari Ten Knife Valley berteriak dengan dingin. Membunuh Lin Yan, kekuatan spiritual datang ke arahnya. Apa itu mungkin? Ge-san dari keluarga Ge juga memiliki benang hitam, dan dia juga bingung. Dia jelas-jelas membombardir Lin Yan. Bunuh. Ge Luo, bagaimanapun, mengabaikan argumen mereka dan bergegas menuju Lin Yan. Dia ingin membunuh Lin Yan sesegera mungkin. Pemuda ini sangat menakutkan. Dan jika kamu memprovokasi keluarga Ge lagi dan lagi, kamu pasti akan mati. Dia tiba-tiba bergerak, dan cahaya keemasan bersinar terang di atas tinjunya. Lin Yan tiba-tiba bergegas keluar dan menghadapnya. Kebencian terhadap reruntuhan kuno saat itu harus diselesaikan hari ini. Lin Yan berkata tiba-tiba dengan tatapan setajam pisau. Kedua tinju itu bertabrakan, menyebabkan dampak yang kuat. Dan akibatnya tidak memihak, semuanya mengarah ke master kuat dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh. Hal ini membuat mereka semua melebarkan mata. Bang! Meski dia melawan, tubuhnya terguncang. Ge Luo, apakah kamu mengambil kesempatan untuk membunuhku? Menatap Ge Luo, orang kuat dari Sekte Pedang 9 Roh juga berteriak dengan marah. Wajah Ge Luo dingin, dan dia tidak tahu mengapa energi setelahnya diledakkan ke arah orang kuat dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh. Apa hubungannya ini dengan dia? Saudara Jian, metode anak ini tidak ada hubungannya denganku. Tepat ketika dia berbicara, Lin Yan bergegas pergi lagi, dan kekuatan spiritual meraung, berubah menjadi dojo, dan kemudian menyelimuti Ge Luo, dan bahkan menyelimuti tempat itu dengan cahaya, sehingga tidak ada yang bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Di luar, Shen Yisan mencibir. Dia telah menerobos alam pencerahan, dan yang lebih dia pahami adalah jalan terkutuk. Selama merasakan nafas lawan lalu mengutuk, orang biasa tidak bisa lepas dari kekuatan kutukan tersebut. Di luar dojo, terjadi kekacauan. Banyak orang mengambil tindakan, dan kekuatan mengguncang langit. Kekuatan kehampaan meluap dan menuju ke arah orang-orang kuat dari 4 sekte besar tanpa memihak. Bahkan ada seorang kultivator keluarga Ge yang mengayunkan pedangnya, tetapi lengannya terguncang oleh kekuatan kehampaan, dan pedang itu jatuh dari tangannya, dan dia bergegas menuju pria kuat dari sekte Yunxia. Kamu, keluarga Ge, memang punya motif tersembunyi. Apa yang kamu katakan tadi bisa dijelaskan, tapi bagaimana dengan sekarang? Haha, sia-sia kami mengira kami berada di pihak yang sama denganmu, tapi pada akhirnya. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar sangat marah dan menuju ke keluarga Ge. Saat ini, keluarga Ge sedang kebingungan. Hingga saat ini, mereka belum mengetahui apa yang terjadi. Mengapa semuanya terjadi secara kebetulan? Mengapa semua kekuatan diarahkan pada orang-orang ini?
Bum bum bum. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, orang-orang kuat dari 4 sekte besar bergegas mendekat dan menyerang mereka. Pertarungan antara Lin Yan dan Ge Luo tidak terhenti. Hanya saja bagian dalam dojo itu kabur, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Namun, banyak orang yang menyayangkan karena seorang kultivator di alam pencerahan seperti Ge Luo mengambil tindakan. Lin Yan pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bukan? Namun tidak ada yang menyangka bahwa dojo ini sama sekali bukan kondensasi Ge Luo. Tapi Lin Yan memadat. Di dojo, ekspresi Ge Luo sangat terkejut. Dia menatap Lin Yan dan berkata, "Saya tidak menyangka kamu telah mencapai level seperti itu sekarang. Tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal di reruntuhan kuno. Tapi meski begitu, kamu akan mati hari ini. Bagaimana bisa seorang kultivator yang baru saja membuat terobosan di alam pencerahan bertarung dengan saya?" Setelah kata-kata itu jatuh, dojonya juga meledak, tumpang tindih dengan dojo Lin Yan, dan kekuatan kedua pria itu pun meledak, gayung bersambut dalam sekejap. "Saya memiliki kekuatan Tao dalam 3000 Wuxiang Dao, dan Anda jelas bukan tandingan saya," kata Ge Luo dengan bangga. 100.000 jalan besar sungguh luar biasa, dan di antara mereka ada 3000 jalan tak terbatas, yang bahkan lebih mencengangkan. Begitu Anda menyadarinya, Anda pasti akan menjadi seorang kultivator yang semakin memahami 100.000 jalan biasa. Namun dia sedikit terkejut saat mengumpulkan kekuatannya. Situasi yang dia harapkan dojo Lin Yan akan ditekan tidak terjadi. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan Tao Lin Yan juga ditampilkan secara ekstrim. Dalam sekejap, dojo ini langsung menekan dojo Ge Luo. "Bagaimana bisa? Kamu baru saja menerobos ke alam pencerahan." Ge Luo menatap Lin Yan dengan tidak percaya. Seorang kultivator yang baru saja memperoleh pencerahan sebenarnya menekannya di dojo. Mungkinkah? Pada saat ini, mata Ge Luo tiba-tiba menyusut. "Imperial Way. Apa yang kamu pahami adalah Imperial Way?" Mata Ge Luo tenggelam dalam keterkejutan. Kemudian dia menjadi yakin sepenuhnya. Hanya Kaisar Dao yang bisa menekannya seperti ini. Hal ini juga membuat ekspresi Ge Luo menjadi suram. "Jadi bagaimana jika Anda telah memahami Dao Kekaisaran? Sekarang Anda, bagaimanapun juga, baru saja mengkonsolidasikan kekuatan Dao Anda, dan saya telah tenggelam dalam dunia ini selama bertahun-tahun. Anda, bisa jangan kalahkan aku sama sekali." Setelah kata-kata itu jatuh, Ge Luo mengulurkan tangannya, mengulurkan telapak tangannya, dan tanda Dao meraung, membawa aura yang agung dan luas, seolah-olah semua Dao di dunia ada di telapak tangan, dari tangannya. Tapi Lin Yan langsung meninju. Tinjunya melonjak dengan aura tak terkalahkan. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tubuh Ge Luo segera terlempar, langsung mengenai dojo Lin Yan, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. "Kamu." Saat ini, wajahnya pucat, dan semua yang ada di depannya membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak menduganya. Dan pada saat Lin Yan dan Ge Luo bertarung, sesuatu yang luar biasa terjadi di Zhongjiang. Hari ini adalah hari di mana semua sekte mengadakan upacara inisiasi murid. Sekte Dao Yuan, Paviliun Yun Xiao dan sekte lainnya merekrut banyak praktisi dari 4 wilayah utama. Orang-orang seperti Miao Han, Lin Yiyun dan lainnya bergegas ke sekte Dao Yuan dan bergabung dengan sekte tersebut. Bahkan ada orang-orang dari Tiandian yang diterima di Paviliun Yun Xiao dan sekte Dao Yuan. Semua orang tahu bahwa di Gunung Xuanbei Dao, pedang Dao menghantam Gunung Xiandao di kota Dongling, membunuh segalanya. Namun, tidak ada seorang pun di Gunung Xiandao, sehingga hanya menghancurkan formasi Gunung Xiandao. Tapi itu seperti sebuah provokasi. Bahkan wajah Dao Yuanzong pun sangat jelek. Bagaimanapun, formasi Dao di Gunung Xiandao adalah kumpulan dari ratusan juta sekte Dao Yuan, jadi ketika orang-orang dari Tiandian datang, mereka langsung menerimanya sebagai murid. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak Xuanbei Daoshan menjadi kebalikan dari sekte Dao Yuan. Karena Chu Wei bergabung dengan Xuanbei Daoshan. Terlebih lagi, sebulan yang lalu, Xuanbei Daoshan telah melatih Chu Wei, dan kekuatannya bisa dikatakan meningkat pesat. Hari ini adalah momen bagi semua sekte untuk melakukan ritual pemuridan. Raungan tiba-tiba meledak. Niat Tao Chu Wei meresap ke udara, berubah menjadi energi tak kasat mata yang kuat yang langsung menyelimuti segala arah.
Antara langit dan bumi, satu demi satu niat Tao langsung dituangkan ke dalam tubuhnya. Pada saat pencerahannya, awan berwarna-warni muncul di langit dan bumi, dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan muncul. Ini adalah visi langit dan bumi. Jalan Naga, salah satu dari 100 jalur kekaisaran. Para tetua Gunung Xuanbei Dao semuanya ada di sini. Chu Wei, bakatnya rata-rata, tapi dia tidak menyangka bahwa darah binatang Dao di Akademi Abadi Kota Dongling adalah binatang Dao yang diturunkan dari klan naga. Energi naga yang terkandung di dalamnya diserap olehnya dan diubah fisiknya. Kata sesepuh Gunung Xuanbei Dao. Kakek Chu Wei, Chu Qian, menjadi semakin kuat di Akademi Abadi Kota Dongling. Darah binatang Tao yang telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun digunakan untuk membaptis seluruh tubuh Chu Wei. Tidak ada yang menyangka bahwa ini bukanlah binatang Tao biasa, tetapi keturunan dari klan naga. Hal ini juga membuat Chu Wei luar biasa. Bahkan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Chu Qian. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Chu Wei bisa mencapai alam raja abadi atau bahkan yang mulia abadi ketika dia bertarung dengan Lin Yan. Dan karena darah binatang itu, Chu Wei sekarang mendapatkan pencerahan. Atau jalur naga dari 100 kaisar. Jika ini terjadi, itu berarti masa depan Chu Wei akan sangat luar biasa. Dia bahkan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, dan bahkan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Kaisar Agung. Lalu Lin Yan, apa bedanya? Seseorang sepertinya telah menyebarkan berita bahwa dia meninggal di reruntuhan kuno, tapi... Kuharap dia tidak mati, dan kemudian biarkan Chu Wei mengalahkannya. Apa Tian Xuan, apa Lin Yan, apa nomor 1 di daftar emas, hanyalah sebuah lelucon. Saya ingin Dao Yuanzong tahu bahwa orang yang mereka jaga hanyalah sia-sia dan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius di Xuanbei Daoshan. Kita Xuanbei Daoshan telah meninggalkan reruntuhan kuno, dia telah datang dan tidak tinggal di Xinjiang Barat. Daftar emas hanyalah daftar peringkat bakat bagi kaum muda di bidang melintasi dewa dan membunuh makhluk abadi. Tetapi semua orang tahu bahwa betapapun berbakatnya Anda, pada akhirnya Anda mungkin tidak dapat mencapai pencerahan. Alam pencerahan adalah jurang alami. Setelah menyeberang, dunia terbuka. Dan Chu Wei jelas-jelas membuat lompatan. Hari ini, biarkan Chu Wei pergi ke Sekte Daoyuan. Dikatakan bahwa orang-orang di Istana Tiandian semuanya ada di Sekte Daoyuan, haha. Sekarang Sekte Daoyuan sedang melakukan upacara murid, jadi biarkan dia pergi dan berikan aku Xuan hadiah Gunung Beidao untuk Sekte Daoyuan. Seorang tetua dari Gunung Xuanbei Dao berkata dengan ekspresi kental. Dan ada sedikit rasa dingin di mata Chu Wei. Sekarang, di matanya, baik Lin Yan maupun Tiandian berasal dari dua dunia yang berbeda darinya. Dia di surga, sedangkan Tiandian dan Lin Yan di bumi. Di mata praktisi alam pencerahan, semua orang di bawah alam pencerahan sama seperti orang biasa. Mereka seperti semut. Pada saat ini, ekspresi Chu Wei memadat dan dia menuju Sekte Daoyuan. Dengan mata terfokus dan energi naga menderu di tubuhnya, dia melakukan perjalanan melalui kehampaan dan langsung keluar dari Sekte Daoyuan. Saat ini, Sekte Daoyuan sedang melakukan upacara pemuridan, dan tidak ada sekte terlarang. Banyak orang bisa datang dan pergi. Tetapi ketika Sekte Daoyuan sedang mendaftarkan nama murid-murid ini, terdengar suara gemuruh, dan kemudian Chu Wei datang ke sini, dan kemudian menatap praktisi dan murid Sekte Daoyuan dan berkata, hari ini Sekte Daoyuan mengadakan upacara murid, saya, Chu Wei, atas nama Xuanbei Daoshan, beri saya hadiah. Boom! Setelah kata-kata ini jatuh, tubuh semua orang terkejut. Para tetua dari Sekte Daoyuan mengerutkan kening, tetapi para murid dari Sekte Daoyuan memiliki ekspresi dingin. Terutama Muzan dan yang lainnya, mata mereka bersinar karena kebencian. Ini benar-benar perseteruan. Gunung Xuanbei Dao, pedang Dao ditebas, memotong Gunung Dao abadi, menghancurkan fondasinya. Meski marah, namun yang paling membuat mereka geram adalah hilangnya tugu pahlawan di dojo di Gunung Xiandao. Monumen pahlawan itu mencatat semua pahlawan di Istana Surgawi. Kini monumen tersebut telah hilang. Memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, dan sebuah tablet batu besar muncul di tangan Chu Wei. Monumen pahlawan. Menatap monumen batu ini, ekspresi Muzan dan yang lainnya berubah drastis. Ledakan.
Kemudian Chu Wei mengambil tindakan secara langsung, menjatuhkan tablet batu itu, dan memukulnya dengan keras di alun-alun Sekte Daoyuan. Klik, di bawah kekuatan ini, tablet batu itu tiba-tiba membuat celah. Meski tidak pecah, garisnya retak. Aku akan membunuhmu. Melihat tablet batu itu retak, Muzan berteriak, kekuatannya meledak, dan dia menuju ke arah Chu Wei. Namun, menghadapi serangan Muzan, Chu Wei tampak acuh tak acuh dan matanya dingin. Ledakan, aura di tubuhnya meledak, energi naga meraung, dan dia tampak seperti naga raksasa. Makna Dao semakin menyebar, sungguh mencengangkan. Keadaan pencerahan, naga Dao, salah satu dari 100 jalan kekaisaran. Banyak pembudidaya menatap, mata mereka dipenuhi ketakutan. Jalan kekaisaran terlalu langka. Setelah jalur kaisar dipadatkan, itu berarti dia telah menjadi seorang jenius yang tiada taraf dan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi teratas di masa depan. Sebagai perbandingan, hampir semua orang jenius sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Raungan energi naga segera menghempaskan Muzan, bahkan energi naga ini tidak berkurang sama sekali, dan melaju ke arah Muzan dengan ganas. Bu! Tapi pada saat ini, sebuah suara meledak, mulut panjang Dao Yuanzong terbuka, suara itu keluar, dan jalan itu meraung serempak, langsung melawan energi naga, dan bahkan menuju ke arah Chu Wei. Penatua Chen, sudah lama tidak bertemu. Kekosongan terbuka, dan sesosok tubuh muncul, melawan kekuatan itu. Para tetua Sekte Daoyuan semuanya mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa karena Chu Wei berani datang, akan ada orang kuat dari Gunung Xuanbei Dao untuk melindungi jalan. Xuanbei Daoshan takut seseorang akan membunuh seorang jenius yang tiada taranya, bukan? Mungkinkah Xuanbei Daoshan akan memulai perang dengan Sekte Daoyuan kita? Teriak Penatua Chen, suaranya mengguncang semua orang. Tentu saja tidak. Hari ini, kami hanya memberikan hadiah. Lu Chen, sesepuh Gunung Xuanbei Dao, berkata. Hadiahnya telah diterima, haruskah kamu keluar? Kata Penatua Chen, kata-katanya dingin. Hahaha. Petik 2. Hanya saja Lu Chen tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Penatua Chen. Dia datang ke sini untuk pamer hari ini. Di alam spiritual ini, ada banyak orang jenius dalam 1000 tahun terakhir, tetapi dalam 1000 tahun, seorang kultivator yang telah menyadari cara kekaisaran pada pencerahan tingkat pertama, hanya ada segelintir dari mereka, kurang dari 10. Tidak ada keraguan bahwa Chu Wei sudah sangat luar biasa. Dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Chu Wei telah menjadi tetua Gunung Xuanbei Dao, jadi di masa depan. Saya harap murid Sekte Daoyuan Anda dapat memanggil Penatua Chu ketika mereka melihat Chu Wei. Kata Lu Chen. Hal ini membuat murid-murid Sekte Daoyuan semakin kental. Petik 2. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam Sekte Daoyuan. Suara ini mengguncang langit, dan membuat kehampaan meledak, dengan ganas menuju ke arah Lu Chen dan Chu Wei. Bahkan mereka merasa ngeri. Ini adalah Direktur Daoyuan Song Yang. Berbicara, Lu Chen dan Chu Wei tidak berani tinggal lebih lama lagi. Namun, semua orang, terutama para tetua Daoyuan Song, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dari Sekte Daoyuan juga menggerakkan pandangan mereka dan berkomunikasi. Tidak ada keraguan bahwa seorang jenius yang memahami cara kaisar terlalu terkejut. Itu akan menyebar sepenuhnya ke seluruh Zhongjiang. Di Sekte Daoyuan, ekspresi Penatua Chen terkonsentrasi, dan kemudian dia berkata, lanjutkan melakukan upacara murid. Hanya saja siapapun bisa melihat bahwa suasana Sekte Daoyuan menjadi jauh lebih khusyuk. 10 tahun kemudian, menurut intensitas energi spiritual di era hebat saat ini, mungkin tidak akan memakan waktu 10 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Saat Chu Wei tumbuh dewasa, status Gunung Xuanbei Dao pasti akan mengejutkan dunia. Jika tidak ada jenius yang lahir, masa depan Sekte Daoyuan hanya akan setengah kepala lebih rendah dari Gunung Xuanbei Dao. Wei punya peluang melangkah ke level yang lebih tinggi. Sekte Daoyuan mungkin dalam bahaya. Saya harap Anda tidak akan melupakan janji setengah tahun, tapi Lin Yan mungkin sudah mati. Hahaha. Di kejauhan, sebuah suara keluar. Itu dari penjaga Chu, dan ada sarkasme yang kuat dalam suara itu. Muzan dan yang lainnya sangat marah,
tetapi mereka juga menghela nafas dalam hati. Hari ini, ada kesenjangan besar antara mereka dan penjaga Chu. Kesenjangan ini tidak dapat dijembatani dalam sekejap. Muzan dan yang lainnya memandangi monumen pahlawan sambil menghela nafas. Ini kesalahan kami karena tidak dapat melindungimu. Sekarang yang lain menindasmu, kita tidak bisa bersaing dengan itu. Penghinaan semacam ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak apa-apa jika Chu Wei melukai mereka, tetapi kebetulan Chu Wei menghancurkan monumen pahlawan. Semua orang bertarung dengannya selama hidupnya. Setelah kematian, dia ingin membiarkan jiwa mereka beristirahat dengan damai. Tapi sekarang, wajah Muzan memadat dan dia menyingkirkan tablet batu itu. Lin Yan, di mana kamu sekarang? Petik 2. Orang lain mengira Lin Yan sudah mati. Tapi Muzan tidak. Setelah bertarung berdampingan dengan Lin Yan begitu lama, Muzan dan yang lainnya telah mengembangkan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan padanya. Pada saat ini, Lin Yan secara alami berada di dalam wilayah barat. Postur Lin Yan yang tak terkalahkan kuat, dan tinjunya mengaum dengan kekuatan. Hal ini membuat wajah Geluo memadat. Dia merasa bahwa dia tidak melawan seorang kultivator yang baru saja menembus pencerahan tingkat pertama, tetapi seorang yang tak terkalahkan. Orang kuat itu bertarung, tetapi tidak lama setelah pertempuran, kekuatannya benar-benar runtuh. Bagaimana jalan yang tak terkalahkan bisa begitu mengejutkan? Dia tahu bahwa jalan kekaisaran itu luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jalan kekaisaran akan begitu abadi. Pasti ada tempat baginya di alam spiritual di masa depan. Namun, jika dia tidak mau melakukannya, tubuhnya akan meledak seluruhnya dan berubah menjadi debu.